Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang implementasi perkembangan teknologi dan komunikasi pada data raya. Di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Rizky Maulana, Arif Mulyadi Raharja, dan Ahmad Zaki Murfid. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi. Nah, pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kata teknologi itu berkata bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bahasa sehari-hari itu kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Oke, di sini ada slide teknologi, dan teknologi itu sendiri merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Kata informasi dapat diartikan juga sebagai berita yang mengandung maksud tertentu. Manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selalu ingin dibagikan pada orang lain. Pengalaman atau pengetahuan yang dikomunikasikan kepada orang lain tersebut itu merupakan pesan atau informasi. Nah, eh, di sini ada komunikasi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin istilahnya, yaitu communicate yang bermakna berbagi atau menyampaikan pesan, berita, informasi, dan perasaan kepada orang lain. Oke, di slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan komunikasi telah dimulai sejak zaman prasejarah, di mana komunikasi yang digunakan hanya berupa informasi di dinding-dinding gua. Manusia purba melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Kemudian, pada masa sejarah teknologi, komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Masuk ke tahun 500 Masehi, komunikasi mulai dituliskan menggunakan kertas dan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Masa modern dimulai dari tahun 1400 Masehi sampai saat ini. Masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan komputer, hingga penemuan yang sangat berperan pada era digital seperti saat ini, yaitu penemuan internet. Adanya internet membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan, serta semakin memudahkan orang dalam berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Kemudian ada pengertian digitalisasi. Kata digitalisasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita sebagian besar orang. Lalu apa sebenarnya digitalisasi itu? Digitalisasi sebenarnya adalah alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada guna membuat atau memperbaiki suatu proses menjadi lebih baik. Sedangkan menurut LHS, digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak atau print dokumen menjadi dokumen elektronik. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media, sumber, dan software pendukung. Aktivitas dari digitalisasi yang dilakukan dinamakan transformasi digital. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola resiko, dan menemukan peluang bisnis baru. Kemudian ada manfaat dari digitalisasi. Teknologi terus mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu penemuan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet. Internet merupakan awal dari revolusi teknologi digital. Sebelum adanya revolusi, penyimpanan data masih berupa analog atau bahkan manual, dan pengiriman komunikasi juga belum terlalu canggih.
Melalui teknologi digital, semua jadi lebih cepat dan praktis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikut merupakan manfaat dari teknologi digital. Yang pertama ada memudahkan komunikasi. Udah jelas kalau manfaat utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi sesama manusia. Selain mudah, waktunya pun lebih cepat. Ketika komunikasi masih menggunakan surat, waktunya itu mendapatkan balasannya itu relatif lama. Sekarang dengan perangkat komunikasi berbasis digital, kita pun jauh lebih mudah serta cepat untuk menyampaikan pesan kepada orang yang kita tuju. Media komunikasi tidak hanya melalui tulisan, melainkan bisa melalui suara, bahkan video. Kemudian yang kedua ada menghubungkan manusia di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak global, yang artinya saat ini sudah tidak ada keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena bisa terjalin dengan semua orang di seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi dalam menyimpan data. Saat ini kita memasuki era big data yang dimana banyak sekali data beredar di dunia dalam ukuran yang sangat besar. Saat ini satuan volume data di dunia telah melampaui zettabyte. Bahkan telah banyak perusahaan atau organisasi yang perlu mengolah data sampai ukuran petabyte per harinya. Maka bisa dibayangkan jika tidak ada teknologi penyimpanan data dan data masih disimpan dalam bentuk kertas atau mungkin compact disk, maka berapa kertas atau CD yang dibutuhkan untuk menampung semua itu? Tentunya sangat-sangat besar. Kemudian selanjutnya ada mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Dulu manusia hanya menggunakan media cetak atau televisi untuk mengetahui informasi terupdate. Sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet juga membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa diketahui saat ini juga. Next. Kemudian ada digitalisasi di dunia pendidikan kampus. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi terjadi di berbagai bidang, termasuk juga bidang pendidikan. Jauh sebelum pandemi, digitalisasi sudah banyak diterapkan di dunia pendidikan kampus. Contohnya sistem informasi akademik atau SIAKAD, di mana informasi mengenai kegiatan akademik mahasiswa diatur di sana. Digitalisasi yang ada di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, semakin masif dilaksanakan karena adanya pandemi yang memaksa kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara jauh. Jadi diskusi tidak lagi di dalam kelas secara langsung, melainkan melalui platform digital dengan menggunakan teknologi Learning Management System atau LMS yang dimiliki setiap kampus atau memanfaatkan fitur Classroom yang sudah tersedia seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Discord, dan media pembelajaran online lainnya. Melaksanakan kegiatan perkuliahan secara virtual melalui aplikasi video conference seperti Zoom, Teams, Google Meet, dan aplikasi video conference lainnya. Kuis pun secara daring dengan memanfaatkan Office Form, Google Form, dan lain-lain. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.